Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya buat hadir. Di sini kami dari kelompok 7 bakal mempresentasikan mengenai logistik 4.0, transformasi digital manajemen rantai pasok dalam mata kuliah Supply Chain Management. Oke, sebelum lanjut, izinkan aku untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Muhammad Hamdani, aku sendiri. Terus yang kedua ada Tazkia Bazlina, ada Harum Khairunisa, ada Apik Khairunufus, ada Muhammad Irfan Pratama. Nah, selanjutnya di sini ada kontributor dan sumber. Eh, Dalam presentasi ini kami bakal mengacu pada satu publikasi yang publikasi yaitu Logistik 4.0 Digital Transformation of Supply Chain Management, di mana ini merupakan sumber utama yang dieditori oleh Turan Paskoy, Cingdem Gonulken, dan juga Sadia Samar Ali yang diterbitkan oleh CRC Press, Taylor dan juga Francis Group. Selanjutnya eh, ada agenda presentasi. Yang pertama ada evolusi revolusi industri menuju industri 4.0. Terus yang kedua ada definisi dan pilar teknologi logistik 4.0. Yang ketiga ada dampak logistik 4.0 pada fungsi SCM kunci, yaitu pada gudang dan juga transportasi. Selanjutnya ada peran manusia 4.0 dan juga keberlanjutan dalam transformasi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai landasan konseptual mengenai industri 4.0. Nah, 4.0 adalah paradigma inovatif yang bertujuan mengintegrasikan teknologi secara intensif ke dalam proses produksi dan juga distribusi. Ini dipicu oleh teknologi seperti IoT, GPS, AI, dan juga robotika, serta cloud computing. Ini juga dapat menarik perhatian stakeholder karena kemampuannya memberdayakan penggunaan serangkaian teknologi secara bersamaan. Kurang lebih ini merupakan landasan awal di mana bakal ada pengintegrasian antara teknologi seperti AI dan juga cloud computing untuk proses produksi dan juga distribusi. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Azkia Bazlina. Oke, baik. Sekarang masuk pada penjelasan yaitu definisi dan karakteristik dari logistik 4.0. Nah, untuk logistik 4.0 ini menerapkan konsep industri 4.0 di bidang logistik. Tujuannya itu untuk menghubungkan semua elemen rantai pasok seperti mesin, produk, dan sumber daya lewat teknologi seperti sensor dan internet. Dengan sistem ini, proses produksi dan distribusi ini lebih efisien, cepat, dan akurat. Jadi, logistik 4.0 ini intinya itu logistik yang udah terhubung lewat teknologi modern gitu, supaya semua prosesnya itu bisa dipantau otomatis dan hasilnya itu lebih efisien. Next, uh, oke, baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan pilar satu, Internet of Things atau IoT dan CPS. Nah, IoT ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dan mengirim data secara real time. Manfaatnya itu untuk membuat pelacakan produk, pemantauan gudang, dan perkiraan keterlambatan pengiriman. Sedangkan CPS sendiri itu atau Cyber Cycle System itu fungsinya itu untuk mengontrol proses fisik dan bikin salinan virtualnya untuk bisa bantu ambil keputusan secara otomatis. Jadi di pilar ini IO itu untuk mengumpulkan data dari lapangan, sedangkan CPS itu untuk mengatur dan menganalisis supaya keputusan itu bisa dibuat dengan cepat dan tepat. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya yaitu pilar 2 Big Data dan AI atau ML. Di sini Big Data dan Artificial Intelligence atau Machine Learning, logistik modern menghasilkan data yang sangat besar dan kompleks sehingga dibutuhkan teknologi canggih untuk menyimpan, menganalisis, dan mengambil keputusan secara real time. AI dan machine learning memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dan otonom tanpa intervensi manusia. Contohnya, penggunaan deep learning untuk memprediksi waktu kedatangan kendaraan atau membantu memilih supplier terbaik berdasarkan data performa. Boleh di next?
Selanjutnya yaitu pilar ketiga ini adalah blockchain dan cloud computing. Blockchain berfungsi sebagai ledger terdesentralisasi yang meningkatkan transparansi, keamanan, dan integritas data dalam rantai pasok. Sementara cloud computing menyediakan infrastruktur TI yang fleksibel dan dapat diskalakan, mendukung kontrol logistik otomatis serta analisis big data secara efisien. Next. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke transformasi manajemen gudang cerdas. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem manajemen gudang atau WMS menjadi cerdas dan terintegrasi dengan CPS. Kemudian WMS cerdas mengoptimalkan just in time atau JIT dan just in sequence dengan mempersiapkan area docking yang tepat. Kemudian dilengkapi robotika dan AGV (Automatic Guided Vehicles) yang dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi handling material dalam gudang. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke augmented reality atau AR dalam SCM. Augmented reality, augmented reality AR didefinisikan sebagai teknologi yang mengintegrasikan informasi yang dihasilkan komputer langsung ke dalam lingkungan dunia nyata. Kemudian aplikasi utamanya itu adalah sistem Pick by Vision dalam logistik, di mana pekerja gudang dapat melihat instruksi digital pada kacamata pintar atau smart glasses untuk melihat instruksi digital tersebut. Nah, kemudian penerapan sistem ini memberikan manfaat signifikan termasuk peningkatan efisiensi operasional, misalnya DHL mencatat efisiensi lebih dari 15% dan meningkatkan akurasi yang substansial dalam proses pengambilan pesanan atau order picking. Oke, next. Oke, selanjutnya ada digitalisasi transportasi dan distribusi. Jadi sistem transportasi cerdas atau ITS ini berfungsi sebagai platform penting yang menyediakan solusi untuk menciptakan sistem informasi yang andal. ITS juga menawarkan berbagai dukungan fungsional, diantaranya yaitu pelancakan truk cerdas, pengoptimalan pengiriman multimodal, perhitungan akurat emisi karbon dioksida, dan penyediaan panduan mengemudi ramah lingkungan atau eco-drive. Drone atau UAV ini digunakan untuk mendukung pengiriman last mile, khususnya dalam mengirimkan barang kecil yang mendesak atau di area yang sulit diakses. Boleh di next. Nah, ini juga ada manajemen inventaris dari MRP ke ERP 2.0. Evolusi sistem perencanaan perusahaan dimulai dari ICS, MRP 2, dan ERP. ERP 2.0 ini menghadirkan pengumpulan data real time, aplikasi yang lebih spesifik industri, dan peningkatan fleksibilitas dan pergeseran menuju aplikasi berbasis web. Dalam era logistik 4.0, peran ERP ini diintegrasikan secara mendalam dengan data Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau AI untuk memungkinkan pengambilan keputusan otonom, pemesanan inventaris, dan manajemen resiko rantai pasok. Oke, selanjutnya yaitu ketidakpastian dalam rantai pasok berkelanjutan. Globalisasi memang membuka banyak peluang, tapi juga membawa risiko besar seperti bencana alam dan ketidakpastian geopolitik yang membuat manajemen rantai pasok semakin kompleks. Untuk menghadapinya, diterapkan Sustainable Supply Chain Management atau SSCM yang berfokus pada praktik yang layak secara lingkungan dan finansial berkelanjutan, kemudian integrasi keberlanjutan di seluruh siklus hidup rantai pasok. Boleh di next? Selanjutnya yaitu peran IoT dalam rantai pasok berkelanjutan. IoT menjadi elemen penting dalam SSCM karena mampu menghilangkan ketidakpastian dalam proses reverse logistik. Selain itu, IoT juga memungkinkan pelacakan yang akurat terhadap status dan kondisi produk
akhir masa pakai, sehingga membantu perusahaan mengelola daur ulang dan keberlanjutan lebih efektif. Oke, baik. Sekarang adalah prinsip dasar integrasi Lean dan 4.0. Lean manufacturing itu filosofinya itu untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Di era industri 4.0 ini, prinsip Lean ini semakin kuat karena didukung teknologi seperti IoT dan AI atau kecerdasan buatan. Nah, keduanya ini bekerja sama menciptakan sistem produksi yang lebih cepat, hemat, dan berkinerja tinggi. Nah, jadi LAN ini fokus untuk mengurangi pemborosan, sedangkan teknologi 4.0 ini bantu otomatisasi dan analisis agar hasil produksi ini semakin optimal. Boleh di next? Oke. Sekarang peran manusia 4.0 dalam supply chain management. Nah, manusia ini pada 4.0 itu atau operator 4.0 bukan cuma melaksanakan tugas, tapi juga pengambilan keputusan yang didukung teknologi canggih seperti augmented reality atau AR. Mereka ini sangat terkonfirmasi dan bisa diakses datanya secara real time dan bertindak sebagai pemecah masalah yang fleksibel dan cerdas. Jadi kalau misalkan sekarang pekerja 4.0 itu menjadi pengendali sistem pintar yang mampu bantu untuk mengambil keputusan secara tepat dan tepat lewat teknologi. Boleh di next? Oke, baik di sini kita masuk ke logistik dan konsep Green Augmented Reality atau AR. Nah, transformasi logistik 4.0 didukung oleh teknologi canggih yang juga membawa manfaat ramah lingkungan atau green. Nah, augmented reality AR adalah konsep yang mengintegrasikan informasi digital ke dalam dunia nyata dan penerapannya dalam sistem Pick by Vision gudang menggunakan kacamata pintar. Ya, boleh next. Nah, kemudian di sini logistik 4.0 dan konsep green, sistem transportasi cerdas atau ITS. Nah, sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System atau disingkat ITS. Nah, konsep ini adalah platform transportasi andal dan efisien berbasis data. Nah, kemudian aspek greennya ini diimplementasikan dengan cara pelacakan truk cerdas untuk efisiensi rute. Jadi, si truk ini bisa mengambil rute yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemudian, pengiriman yang mengurangi beban transportasi tunggal. Nah, kemudian juga ada perhitungan emisi CO2 untuk pemantauan dampak dan lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir juga ada panduan pengemudi ramah lingkungan atau Eco Drive. Boleh ini? Oke, kita Oke, udah jadi sampai. masuk kesimpulan yaitu jadi secara keseluruhan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di seluruh dunia, perusahaan harus melakukan transformasi digital yang komprehensif, mengubah karyawan menjadi manusia 4.0 dan berinvestasi secara cerdas dalam teknologi inti seperti Internet of Things, AI, dan blockchain untuk membangun fondasi bagi masa depan logistik. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin aku pengen mulai sedikit ya terhadap kesimpulan. Mungkin kesimpulannya kurang lebih pengintegrasian antara teknologi modern dengan sistem logistik itu sangat berperan penting gitu. Karena sekarang di era digital, di era transformasi, itu emang harus diterapkan di teknologi modern. Karena kalau misalkan kita enggak menerapkan itu bakal berjalan lambat dan juga nggak sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku cukup, dari teman-teman juga cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.